Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 30 Maret 2023. Apa yang perlu kita pertimbangkan atau emiten apa yang bisa kita lihat untuk hari ini? Jadi untuk hari ini kita bisa melihat seperti yang tampilan Bapak Ibu ada BBRI, ada BMRI, ada Telkom, ada UNTR, ada PTBA, ada KLBF dan Tower. Ada beberapa emiten ini ya, ada emiten bank, kemudian komunikasi dan energi ya, ada juga infrastruktur dan kesehatan. Oke Bapak Ibu, semua informasi yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah milik Sekuritas Pintrako ya, melalui Telegram Pintrako Sekuritas Official. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun RDN bisa membuka di kami melalui jasa sekuritas kita yaitu Pintrako dengan aplikasi bernama Profit Anywhere ya. Ada dua aplikasi, ada yang di desktop dan ada yang di Anywhere di Android. Ada juga yang di iOS ya, yang di ya yang menggunakan Apple ya bisa untuk di iOS ya Bapak Ibu. Oke. Untuk yang memiliki akun RDN atau yang belum punya akun RDN bisa memilih ya di kami ada syariah dan ada reguler. Jadi silakan Bapak Ibu memilih yang mana yang dirasakan sesuai dengan minat Bapak Ibu yaitu reguler dan syariah. Kita akan melihat secara technical analisis sederhana Bapak Ibu. Kita menggunakan 3 indikator ya, yaitu ada ini zigzag. Ini zigzagnya bentuknya seperti zigzag. Kemudian ada Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini cara melihatnya adalah dengan melihat ini ya. Dengan melihat Bollinger Band tengah ya. Bollinger Band tengah apabila candle hijau sudah melewati tengah, ini saat-saat biasa untuk orang bisa masuk atau entry buy dan tidak menunggu lama ya. Namun apabila candle merah mengarah ke bawah, sebaiknya jangan dulu. Tapi kalau yang ingin menyimpan atau menabung ya, menabung pelan-pelan pada saat ini membeli. Pada saat mulai memasuki candle hijau atau candle merah masuk garis tengah, bisa kembali membeli ya. Bapak Ibu. Oke, untuk stokastis RSI itu lebih mudah lagi. Apabila seperti ini adalah membentuk golden cross, kemudian masih berada di area oversold ya. Kemudian pada saat ini adalah kita entry buy, kemudian pada saat seperti ini adalah kita entry sell ya. Entry sell. Jadi biasa saling bukan berkaitan ya. Saling sinergi ya. Seperti ini sudah ada candle merah, sudah ada zigzag merah, kemudian ini pada posisi sudah berada di overbought atau jenuh untuk membeli. Kalau jenuh untuk membeli dia akan turun, jenuh untuk menjual dia akan naik ya. Oke, kemudian kita menggunakan biasa Heikin Average, kita bisa ambil di candle. Heikin Average juga ini mudah Bapak Ibu ya. Apabila kita melihat candle seperti ini ya, kalau dia mulai muncul merah, sebaiknya jangan dulu entry ya, biarkan dua muncul hijau, kemudian kalau muncul hijau kita bisa entry. Biasanya trennya akan hijau ya. Kita bisa lihat merah-merah-merah, hijau-hijau. Nah, untuk penggunaan support yang itu garis garis hijau dan resisten garis merah, kita harus menggunakan candle Bapak Ibu ya. Kita harus menggunakan candle karena di sini bisa dilihat kalau garis support adalah mempertemukan dua candle hijau atau lebih ya untuk support. Kemudian untuk resisten mempertemukan dua candle merah atau lebih ya. Kemudian untuk support adalah entry kita buy dan resisten untuk entry sell ya. Semua fungsinya sama Bapak Ibu. Baik, untuk BBRI ini sudah siap-siap mau bagi dividen ya. Nah, siap-siap kalau bagi dividen biasanya mulai turun lagi ya. Nah, biasanya turunnya dividen itu sama dengan dividen yield yang ada. Jadi seandainya dividen yieldnya misalnya 4%, ya mungkin turunnya sekitar 4% ya. Itu yang saya pahami Bapak Ibu. Kalau apabila ada yang dipahami lain dan memang ada sesuai dengan sumber, silahkan Bapak Ibu upload di komentar supaya kita bisa saling berbagi informasi.
Oke, kita akan lihat untuk BBRI. BBRI volume masih lumayan ya, masih ada volume. Kemudian ada hijau lagi, tadi kita lihat check-in SI, munculnya hijau, kemungkinan trennya naik ya. Ini garis support di penutup di 4810. Kita bisa ngambil juga di situ untuk harga, atau kita ngambil harga juga bisa di sini ya. Di Bollinger Band tengah. Tengah. Boleh di tengah, boleh di sini Bapak Ibu. Di harga 4800 ya. Kita bisa ngambil 4800 ya. Kemudian untuk target dekatnya, ini kita bisa rubah jadi merah. Jadi kita entry di 4800. Targetnya kita di sini saja dulu yang dekat. Ya, di harga 4900 ya. Jadi bisa pakai badan, Bapak Ibu bisa jadi pakai badan ujung, bisa jadi badan tengah, bisa juga di bawah ya. Terserah Bapak Ibu. Nanti akan ketemu feel-nya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Seringnya kita membuat technical analysis akan menemukan feel-nya sehingga kita mulai berani untuk entry buy dan entry sell. Tidak perlu menunggu rekomendasi orang, cukup kita melihat dan cukup menggunakan atau cukup membeli emiten tertentu saja yang kita lihat secara fundamental bagus ya, nggak usah ikut-ikutan. Insya Allah guru yang terbaik adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kita mulai mengikuti tren kita, walaupun tiap hari ada rekomendasi, sebaiknya Bapak Ibu yang memberikan perencanaan yang untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri ya. Mohon maaf apabila mengajari Bapak Ibu, saya hanya memberikan informasi yang sesuai diajarkan oleh mentor saya ya. Alhamdulillah mentor saya dua, pihak sekuritas dan pihak yang mempertemukan saya dengan saham ini, yang membuka wacana saya dengan saham ini. Dulu saya berpikir saham itu haram ya, ternyata saham itu tergantung kita sih sebenarnya. Kalau ada yang menganggap saham itu adalah bermain, berarti jatuhnya adalah haram ya kalau merasa bermain. Tapi kalau kita niatnya untuk jual beli, jadi kita membeli dulu baru menjual, insya Allah kita akan mendapat berkahnya juga ya Bapak Ibu. Semoga terbuka. Oke, mohon maaf banyak bercerita. Silakan ya untuk BBRI, kita bisa entry sini, kemudian jualnya di sini. Oke, lanjut selanjutnya di BMRI. Oke, kita ke BMRI ya. BMRI juga ini sudah selesai ya, sudah selesai untuk comeback-nya. Jadi mungkin bersiap untuk membagi dividen. Jadi hati-hati untuk dividen trap Bapak Ibu ya. Harus siap-siap untuk dividen trap. Nah, ini ada gap ya. Ternyata ini ada gap ya Bapak Ibu, gap down ya. Nah, kalau bicara gap down biasanya akan menutup Bapak Ibu, akan menutup ke sini. Cuma patut diwaspadai karena ini akan membagi dividen biasanya ya, kalau perusahaan yang bagi dividen biasa turun dulu Bapak Ibu. Tapi gap biasanya akan tertutup sesuai dengan apa yang pernah terjadi ya. Kita tidak bisa juga menganggap ini hal yang mutlak terjadi ke depannya karena kita bukan peramal ya Bapak Ibu. Kita hanya melihat trennya biasanya kalau ada gap up akan tertutup atau begitu gap down. Oke, untuk BMRI kita akan majukan untuk support, kita ambil supportnya di Bollinger Band tengah ya. Kemudian untuk entry buy kita bisa ngambil di sini entry buy-nya di 10.000, boleh ya di sini ini. Kita ambil di sini di 10.300. Berarti 2 fraksi di bawah. Kemudian entry sell-nya kita bisa kasih turun sedikit. Yang paling dekat di sini, yang paling dekat. Kita ambil yang bagian sini Bapak Ibu. Jadi apabila ada yang bertanya kok untuk resisten di candle hijau, jangan lupa support dan resisten bisa berganti ya. Apabila support menembus resisten, maka resisten itu akan menjadi support kembali ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi support bisa juga jadi resisten kembali apabila dia akan turun.
kemudian resisten bisa jadi support apabila dia menembus ya. Oke, kita perhatikan stokastik RSI, dia agak ke bawah. Kalau ingin mengumpulkan untuk menabung biasanya dia cari area sini ya. Kalau yang berinvestasi dia akan cari atau dia akan entry buy di area sini. Pada saat turun dia akan beli di area sini. Namun kalau yang trading dia akan lebih cenderung membeli di area sini. Pada saat seperti ini. Yang lebih enak lagi kalau di sini Bapak Ibu. Supaya tidak lama disimpan ya. Hanya semingguan. Atau 3 hari sampai semingguan. Oke, BMRI clear, kita ke Telkom, kemudian UNTR. Kita ke Telkom. Oke, Telkom. Ini kita matikan dulu. Telkom penutup di 4100. Ini mulai mendekati resisten kita di 4140 ya. Ini kemungkinan trennya naik. Kita akan matikan dulu yang lain. Ini tetap jadi support ya Bapak Ibu. Ini kita matikan supaya tidak bingung. Jadi di sini ya kalau ingin mengetahui berapa persen, targetnya bisa di sini. Price range ya. Ini support kedua. Kita akan coba mengganti dengan Heikin SI. Apakah masih sinyalnya hijau? Nah, masih hijau ya. Dan dia modelnya agak ke atas ya. Jadi trennya akan naik ini untuk Telkom. Oke, Telkom kita ambil supportnya di ganti ke candle dulu. Kita bisa entry buy di area sini ya. Kita ambil yang baru saja. Kita bisa ngambil di harga ini saja Bapak Ibu, ngambilnya lagi. Di harga ke bawah kemarin di 4070. Kemudian targetnya tidak berubah. Targetnya di sini ya, di 41 ini ya, yang saya bilang tadi support bisa jadi resisten apabila menembus. Oke ya, ini targetnya tidak berubah. Kemudian kita ke apa lagi tadi, UNTR ya. UNTR UNTR volume tak naik ya Bapak Ibu. Volume naik, kita akan ganti dengan Heikin SI untuk melihat trennya. Nah, ini masih hijau. Nah, namun sudah berada di area Bollinger Band atas ya. Cuman belum ada simbol ini ya. Oh no, ini sudah dari sini belum ada simbol ininya ya berarti. Kita lihat dia terendahnya apakah di sini. Nanti dia akan muncul apabila dia akan ke bawah atau dia akan ke atas ya. Oke, kita lihat dulu untuk candlenya. Trennya masih naik dan masih berada di atas ini Bapak Ibu ya. Jadi yang mau entry kita geser dulu untuk support di sini. Agak jauh supportnya. Di sini saya supportnya ya. Di sini supportnya. Kemudian kita akan entry buy apabila yang mau masuk bisa di sini ya, bisa di sini 289,5. 289,5. Kemudian untuk target sell kayaknya di sini yang paling rendah ya, paling 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 jauh di 30.600. Kita akan coba yang lebih dekat dulu. Nah, yang dekat 29775. Oke, untuk enter kita clear. Kita ke PTBA KLBF. PTBA KLBF. PTBA KLBF. Nah, ini KLBF Bapak Ibu bagus. Ini sudah berada di atas Bollinger Band. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya.
Sudah melewati resisten pertama kita. Kita akan geser lagi untuk support lagi yang paling dekat di sini. Ini jadi support yang dekat. Kemudian kita bisa entry buy kembali di harga ini ya. Kita rubah jadi warna hijau. Ini support keduanya. Jadi kita bisa entry di 3880 ya. 3880. Nah, kemudian untuk supportnya di 3860. Atau di sini juga bisa Bapak Ibu supportnya. Ini, ini ya. Saya ambil di sini. Ini ada titik support di harga 38 berapa nih? 3830 ya. Oke, kita bisa entry di 3880. Targetnya di sini yang pertama, yang dekat, yang dekat, atau di sini juga bisa dekat di 3950. Cuma agak dekat sekali ya. Ini saja kita ambil yang di sini di 3990, kemudian 4130. Oke, PTBA kita clear, kita ke KLBF dan Tower ya. KLBF, KLBF. Ini KLBF kemarin 2200. Target kita kemarin 2210 ya, belum nyampe ya. Nah, ini bolongan bandnya masih di tengah, masih di atas. Kita akan coba lihat ya untuk keyakinannya apakah masih hijau. Nah, hijau Bapak Ibu ya, hijau. Kita bisa beli untuk tidak berubah ya untuk support dan resisten. Ini kita turunkan saja untuk resistennya, untuk supportnya di sini. Ya, kita ambil di sini di 2170 untuk target, bukan target istilahnya, untuk beli di 2190 boleh. 2190 atau di 2180 ya, 2180, 2190 untuk beli. Untuk targetnya bisa di 2250. Di 2250, 2220, 2250 saja ya Bapak Ibu. Kita ambil yang agak ini ya, ada berapa yang pun yang dapat. 2250 apabila tembus bisa di sini di 2280 dan seterusnya ya. Kita akan lihat bisa di sini lagi nanti di 2360 apabila tembus. Oke, KLBF kita ke tower dan kita nanti lihat anu ya was kita. Ada apa dengan was kita? Tower, sarana menara. Tower juga bagus ya Bapak Ibu akan mengarah ke sini, boleh ngerband tengah. Kita lihat secara Heikin Esi. Nah, ini Heikin Esi-nya warna hijau ya. Ini berarti agak turun ini, tower. Kita akan mundurkan. Untuk supportnya kita ambil di sini saja support yang agak dekat di 915. Untuk entry buy kita bisa ngambil di sini 945 atau di sini ya Bapak Ibu di 940. 940, 945 untuk entry buy, kemudian target di sini di 965, kalau tembus bisa di sini 1005 ya untuk tower. Oke, kita ke was kita.
Jadi perbincangan di grup. Kita akan coba ganti dulu untuk Hekin Esi. Kita lihat trennya. Nasi merah ya Bapak Ibu. Nasi merah. Kalau orang yang bisa mengcombine antara statistik dengan teknikal klasik, dia akan masuk pada saat seperti ini ya. Hanya ada hitungannya Bapak Ibu. Kita perlu belajar lagi. Ini kita turunkan ya, turunkan untuk support. Ini supportnya agak, oh ternyata yang paling rendah ya, harga paling rendah. Dan harga ini termasuk harga diskon ya. Kalau orang melihat ya, orang-orang investor yang melihat itu, ini adalah harga diskon. Jadi yang suka menyimpan, apalagi waskita ini termasuk plat merah ya, plat merah dan apakah sering punya dividen yields? Oh tidak ya, dividen tidak ada. Nah, kita bisa lihat waskita di RT Business, apakah dia membagi dividen. Saya akan coba bantu Bapak Ibu. Saya akan buka RTI Business. Waskita. Dividen. Oh iya, dia sering membagi dividen juga Bapak Ibu. Hanya lumayan lumayan ya, lumayan sedikit, namun 2021 kemarin tidak memberi, 2022 juga tidak. Siapa tahu tahun ini bisa ya. Dia bagi dividen 3,4 rupiah. Lumayan dengan harganya murah. Jadi range harga yang pernah diraih oleh waskita itu adalah, ini ada turis yang membeli ya, ada asing yang membeli 2,3%. Nih, waskita sempat di 5 tahun terakhir itu harganya 1.664 Bapak Ibu. Nah, sekarang ini masih di 222 termasuk diskon ya. 228 termasuk diskon dan termasuk harga paling rendah. 228, 221, 212 pernah ya, 212 pernah. Nah, karena ini adalah range yang pernah dilalui, biasanya terulang lagi ya. Yang Bapak Ibu yang pintar melihat peluang mungkin bisa dilihat, namun kita lihat dulu secara fundamentalnya bagaimana, apakah dia bisa kita pikirkan. Nah, ini untuk fundamental IPS-nya masih nol Bapak Ibu. Jadi masih bisa dipertimbangkan dulu ya, jangan dulu langsung entry. Ini bukan rekomendasi Bapak Ibu. Kemudian untuk liquidity lumayan banyak utangnya ya. Jadi kita mungkin tradingkan saja dulu sepuas kita. Ini kita jadikan. Oke, ini kita bisa entry atau target di sini. Target yang paling dekat di 254. Ini berapa? 228 ya, 228. Bolehlah kita ambil di sini ya, 254. Oke, kita bisa melihat dulu seperti biasa. Kalau ingin melihat dulu bagaimana trennya, kita akan lihat secara 30 menit ke depan ya setelah open market atau 1 jam, setengah jam. Setengah jam, 15 sampai 30 menit ke depan. Atau 1 jam, 30 sampai 60 menit ke depan. Oke, mungkin cukup sekian dulu Bapak Ibu. Sudah mulai ramai. Banyak hewan-hewan ya, Alhamdulillah. Depan rumah ada pohon kersen juga banyak burung-burung. Jadi Bapak Ibu yang mau menikmati alam atau suara-suara alam tanpa harus memelihara ya silahkan menanam buah-buahan di depan rumah. Insya Allah banyak yang datang. Oke, cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe dan silakan mengomentari Bapak Ibu untuk memberikan masukan, kritikan. Insya Allah kita sama-sama belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.